Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu, bapak-bapak pengajian kagaring dirahmati Allah. Kembali pada kajian Ramadan, insya Allah kita lanjutkan kajian kita. Kemarin kita membahas salah satu hadis yang dikoleksi oleh Imam Al-Bukhari, di mana Rasulullah SAW menyebutkan bahwasannya amal perbuatan yang baik adalah amal perbuatan yang reguler, yang dilakukan konsisten, terus-menerus ya. Walaupun itu kecil, ya, walaupun itu sedikit, ya, walaupun itu kecil atau walaupun itu sedikit. Nah, kita sekarang ini menuju ke 10 hari terakhir bulan, sudah berada malah di 10 hari bulan Ramadan ya, dan akan meninggalkan bulan Ramadan. Dan tentunya kita ingin amal perbuatan kita, amal ibadah kita yang kita atau yang kita kita tumbuhkan atau kita biasakan di bulan Ramadan ini, seperti membaca Al-Quran, kemudian kita mempelajari cara bermeditasi dan sebagainya. Insya Allah kita dapat membawanya terus, ya, melanjutkannya setelah bulan Ramadan. Ya, jadi istilahnya bahasa Inggris sow the seed, ya, di bulan Ramadan, kemudian kita harvest di bulan-bulan selanjutnya. Jadi kita tanam di bulan Ramadan kebiasaan-kebiasaan yang baik tersebut, kemudian kita memanennya di bulan-bulan selanjutnya. Nah, tentunya namanya juga manusia ya, selalu berbuat salah. Jadi bulan-bulan selanjutnya itu kita penuh dengan cobaan, penuh dengan godaan, dan kita pasti akan dicoba, itu akan digoda ya. Banyak dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang menyebutkan tersebut. Wahadainahum najdain, ya, misalnya dalam satu ayat Al-Qur'an. Jadi kita selalu dihadapkan kepada dua pilihan ya, yang berbeda, setiap saat selalu ada. Nah, tentunya latihan-latihan yang kita pelajari, teknik-tekniknya di bulan Ramadan ini ya, insya Allah dapat membantu kita ya. Kalau kita sudah breakdown step-step kita, step-step seseorang dalam mengambil keputusan kemudian melakukan tindakan itu apa saja ya. Dari situ kita melihat bahwasanya perlu kita memiliki intelektual untuk mengcounter, untuk melawan inklinasi kita yang cenderung menolak yang baik atau mensupport yang buruk. Inklinasi kita ya, dalam hati kita coba dengan intelektual kita, dan dengan demikian intelektual kita mesti ditingkatkan. Bagaimana caranya? Dalam hal ini dengan Al-Quran, tentunya sebagai umat Islam, ya kan, tidak bicara dengan umat agama lain, tapi untuk umat Islam yang kita bicarakan sekarang ini, tentunya kita ingin intelektual kita diisi oleh Al-Quran ya, dan Sunnah Rasulullah, sehingga pada saat kita dihadapkan pada suatu pilihan, apa yang menginform pemikiran kita atau hati kita ya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian kita juga membahas ya, atau mungkin kita bahas yang kedua ini setelah kita membaca ayat yang insya Allah kita akan kaji sekarang ini ya, insya Allah. Ya, so pada kesempatan ini insya Allah kita akan mengkaji ayat dalam surat Al-Baqarah ya. Surat Al-Baqarah ini surat kedua ya, dan ayat ini sering kali kita dengar. Mungkin termasuk yang paling sering kita dengar ya, yaitu pada ayat ke 155 ya, paling sering ya. Insyaallah ba'da auzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'im min khalf ya, min khalf ya, jadi dengan ketakutan. Jadi sesungguhnya kami akan mencoba. Nah, sudah dicoba. Jadi sudah pasti cobaan itu pasti datang. Kami akan mencoba, akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan. Ya, jadi normal ya, bil khauf itu ketakutan, wal ju' dengan kelaparan ya, wa naqsim minal amwal dengan kekurangan harta ya, wal anfus atau dengan jiwa kita dan dalam jiwa. Artinya banyak sekali cobaannya ya. Pertama dari gangguan, misalnya dalam hari ini gangguan takut ya. Aduh, ini takut nggak cukup, takut gimana, selalu takut ya, rasa takut ya. Kemudian dengan harta, dengan kelaparan ya, rasa lapar selalu diganggu, jadi selalu dicoba ya. Tetapi di sini Allah SWT menyebutkan
Kita lanjut ayatnya, wal anfusi wat samarot. Wasamarot ya artinya dengan buah-buahan, artinya dengan dalam hal ini makanan ya, yang dengan tadi misalnya kekurangan dari makanan ya. Ini kekurangan dari makanan atau kekurangan dari harta. Kemudian selanjutnya wabashiri sobirin. Ini poinnya ya. Dan tetapi walaupun diuji dengan sedemikian itu, tetaplah berikan kabar baik bagi orang-orang yang sabar. Nah, sabar ini lazim dalam bahasa Inggris, orang Indonesia menyebutnya sabar juga, jadi kita sama. Tapi sebetulnya sabar ini kata yang paling kaya dalam salah satu kata yang kaya sekali artinya dalam bahasa Arab ya. Dan di dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai passion, dan banyak orang tidak terlalu suka dengan terjemahan kata sabar ke passion. Karena passion itu cenderung konotasinya pasif, menunggu ya, dalam bahasa Inggris tentunya. Nah, padahal sabar itu tidak pasif, aktif. Makanya ada orang yang lebih suka menerjemahkannya sebagai perseverance, ya, karena aktif. Ya, tidak pasif menunggu, tidak, aktif sekali. Ya. Ya, kemudian bagaimana ciri-cirinya orang yang sabar tersebut? Ayat berikutnya, allazina iza asobathum musibatum qalu, pada saat diuji oleh suatu musibah, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Nah, ini apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Jadi setelah bulan Ramadan, kalau kita ingin mempertahankan apa yang telah kita biasakan atau kita jadikan habit di bulan Ramadan ini selama 30 hari, membaca Al-Quran, bermeditasi dan sebagainya, ya. Dan tentunya setelah bulan Ramadan kita akan dicoba. Dicobanya misalnya gangguan. Aduh, ini waktu saya mesti melakukan ini. Kalau mesti membaca Al-Quran lagi, nggak akan cukup, padahal saya mesti pergi kerja segala macam, ya, dan sebagainya. Gangguan-gangguan, ragu-ragu, ya, gangguan setan seperti yang kita pelajari sebelumnya. Ego dan setan, ego kita misalnya, aduh ini kerjaan kita, kalau tidak ada kerja mungkin saya tidak bisa menghasilkan, mencari nafkah dan sebagainya. Dan kemudian setan kita juga mulai mengganggu setelah bulan Ramadan, ya, setan mulai mengganggu juga, ya, dan sebagainya, sehingga kita mulai ragu. Mulai ada rasa takut juga, khauf, ya, di sini. Tetapi ingat, ya, kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un ini kita biasa menyebutkan kalau ada orang meninggal, ya, kerabat yang meninggal, teman yang meninggal. Tapi sebetulnya artinya juga banyak. Dan sesungguhnya itu bisa disebutkan pada kita sendiri juga, bahwa kita berasal dari Allah, innalillah, bahkan li-nya juga bisa berarti kita adalah untuk Allah, kita adalah milik Allah, ya. Wa inna ilaihi raji'un, kita akan kembali kepadanya. Nah, pada saat kita mempelajari mengenai meditasi, kita lihat kan perbedaannya meditasi dalam agama Islam dan dalam tradisi lain. Dalam agama Islam, meditasi tujuan utamanya adalah kembali kepada Allah, menyadari bahwa kita adalah milik Allah. Ya, menyadari. Jadi bukan mengagungkan diri kita, memvisualisasi, wow, I'm so awesome, dan sebagainya, I can do it. Ya, it's about working hard, and so on and so forth. Bukan seperti itu. Tapi kita justru, paradoks yang kita bahas kemarin, menyerahkan sepenuhnya pada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan berarti kita malas tidak mau bergerak. Ya, kita sudah membahas ayat-ayat yang ada bahkan dalam hadis Rasulullah SAW bahwa kita pun tetap harus berusaha. Tetapi dalam berusaha itu, tetap niat kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Ya. Kita mau memberikan nafkah pada keluarga kita, tetap niatnya adalah mencari keridhaan Allah. Karena apa? Keluarga kita adalah amanah dari Allah. Tidak ada salahnya menjaga amanah yang diberikan oleh Allah. Bahkan harus, bahkan wajib. Ya. Jadi masalah perubahan dari paradigma kita dalam melihat sesuatu. Ya. Jadi tidak diartikan pada saat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kita diam saja. Tidak. Allah memberikan fasilitas kepada kita. Kita diberikan akal, kita diberikan kemampuan untuk bergerak, ya, dan sebagainya. Dan kita juga diberikan rezeki. Gunakan itu untuk mencari keridhaan Allah. Orang yang tidak berterima kasih kepada Allah adalah orang yang tidak menggunakan nikmat Allah untuk Allah. Memiliki nikmat mata untuk membaca, tapi bukannya digunakan untuk membaca Al-Quran, tapi malah melihat hal-hal yang tidak patut dilihat. Mulut sudah diberikan bisa. Banyak orang yang tidak bisa berbicara. Dan mereka sangat ingin berbicara. Kita bisa berbicara, ya, tapi tidak digunakan untuk membaca Al-Quran, kalamullah, malah untuk menggosip. Itu namanya
tidak tidak berterima kasih secara terhingga ya. Jadi tadi kembali ya, untuk menjaga konsistensi kita di bulan Ramadan ini ya, kemudian membawanya setelah ke bulan Ramadan, pertama yang paling penting adalah niat ya, niat kita. Sudah, teruskan bahwa kita adalah ingin kembali ke jalan Allah, taubat. Kedua, sadar bahwa paradigma kita bahwa kita ini ingat selalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, harus sabar dalam setiap hal. Ya, tidak bukan hanya dalam melihat orang meninggal saja, tapi dalam kegiatan sehari-hari ini adalah milik Allah atau kepunyaan Allah, dan untuk kembali kepada, dan kita semua akan kembali kepada Allah, tidak membawa apapun. Ya. Kemudian lakukan praktis-praktis kita yang dilakukan sebelum di bulan Ramadan ini, di bulan lain, jangan terlalu ambisius. Ya, baca Quran misalnya, bagus meningkat, tapi start with small. Ya, start with small. Bermeditasi start with 5 minutes. Al-Quran start misalnya 1 halaman. Sekarang kita tidak perlu, katakanlah tidak usah khatam dalam 1 bulan setelah Ramadan. Ya. Misalnya khatam baca 1 halaman per hari dengan artinya, misalnya dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris. Ya. Sampai kita memahami dan ingat pada saat membacanya, kita diusahakan dalam kondisi seperti kita bermeditasi. Ya. Jadi misalnya kita bermeditasi dulu sampai kita dalam kondisi yang dalam 5 menit itu kondisi yang menyaksikan Allah, seperti pada ayat Al-Qur'annya bala syahidna, kami bersaksi. Jadi kita menyaksikan Allah, ya, menyaksikan Allah seolah-olah kita menyaksikan Allah. Kemudian kita meminta petunjuk Allah dan ridho Allah untuk membaca Al-Quran dan memohon Allah agar kita diberikan pengertian atas ayat Al-Quran tersebut. Ya, kemudian kita baca 1 halaman yang artinya. Insya Allah praktis-praktis yang seperti ini akan bisa berlanjut tanpa kita sadari, dari 1 halaman menjadi 2 halaman, dari meditasi 5 menit menjadi 10 menit, dan sebagainya. Dan pada saat kita dicoba, sabar. Ingat, it takes 1 month, misalnya 1 bulan Ramadan, to build a habit. Ya. Tapi it only take 1 day or 2 maximum to let it go. Ya. Pada saat kita meninggalkannya 1-2 kali, susah untuk kembali lagi. Dan ini bukan dari sisi agama saja ya, orang banyak yang menyebutkan bahwasanya untuk mempelajari suatu skill, bahkan untuk membangun suatu kebiasaan paling tidak butuh 30 hari, which is 1 bulan Ramadan ya. Dan untuk ada juga yang menyebutkan untuk mencapai suatu skill itu perlu ada yang menyebutkannya 3 tahun, 10 tahun, tergantung ya. Tapi dalam arti, misalnya kita kalau ingin membangun skill meditasi dengan baik atau skill membaca Al-Quran dengan baik, itu perlu waktu. Dan kita harus sabar seperti orang. Disebutkan dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah itu sendiri. Ya, jadi kita harus sabar. Walaupun dalam pikiran kita, aduh ini waktu sebetulnya kita harus pergi ini. Don't let it go. Makanya jangan terlalu ambisius banyak-banyak. Start with small. Nah, demikian Ibu-ibu, Bapak-bapak pengajian Kemuliaan Allah. Tema kita pada kajian kali ini yaitu membangun dalam bahasa Inggris resilience. Ya, jadi daya tahan kita di bulan-bulan setelah bulan Ramadan supaya kita tetap menjaga apa yang telah kita yang telah kita tanam dan kita kembangkan di bulan Ramadan ke bulan-bulan selanjutnya. Demikian Ibu-ibu, Bapak-bapak pengajian Kemuliaan Allah. Mohon maaf atas segala kesalahan, yang benar hanya dari Allah, kesalahan dari Irfan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.